Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas materi sejarah mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nama saya Oksa Bintang Putri Permana dan saya dari kelas 12 IPA 3. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk follow dan subscribe. Setelah Indonesia melangsungkan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, hal ini tidak lantas membuat Indonesia langsung terbebas dari berbagai macam peperangan. Ancaman-ancaman disintegrasi dari dalam negara sendiri banyak menimbulkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia. Hal ini sangat menimbulkan keresahan akan keutuhan NKRI. Pemberontakan-pemberontakan tersebut meliputi pemberontakan Madiun, G30 SPKI, pemberontakan Tentara Islam, dan pemberontakan lainnya. Yang pertama akan kita bahas adalah pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun berlangsung di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musuh. Amir merupakan mantan Perdana Menteri yang kecewa karena kabinetnya jatuh. Di Madiun, mereka mendirikan Soviet Republik Indonesia untuk melemahkan pemerintahan resmi. Melihat pemberontakan tersebut, rakyat dan pemerintah bersatu dan mengambil tindakan tegas. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan yang pertama yaitu oleh Sekar Maji dari Jawa Barat. Pemicunya adalah penolakan perjanjian Renville yang menempatkan Jawa Barat di wilayah Belanda. Setelah Jawa Barat kembali di bawah Indonesia, Kartosuwirjo terus melakukan perlawanan dan serangan yang memakan banyak korban. Bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada peristiwa Cikini. Pemberontakan baru berakhir setelah Kartosuwirjo tertangkap. Yang kedua, pemberontakan Daud Berah Aceh. Pemicunya adalah dihapusnya Provinsi Aceh dan digabungkannya Aceh dengan Sumatera Utara. Ini berhasil diselesaikan dengan cara damai setelah dilakukan musyawarah keturunan rakyat Aceh pada Desember 1962. Yang ketiga yaitu pemberontakan Amir Patah. Pemicunya adalah kekecewaan Amir terhadap kaum kiri di Tegal. Amir memberontak tahun 1950. Pemberontakan dilakukan setelah operasi militer di wilayah Banyumas mengalahkan pasukan Amir. Yang keempat, pemberontakan Ibnu Hajar, Kalimantan Selatan. Yang pemicunya adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan untuk diterima di APRIS. Kebanyakan bekas pejuang ini tidak diterima karena tidak bisa baca tulis. Mereka juga kecewa adanya bekas tentara kenal di APRIS. Mereka kemudian membentuk Kesatuan Rakyat yang tertindas dan menyebut pos tentara pada bulan Oktober. Pemberontakan ini awalnya diselesaikan dengan cara damai, namun Ibnu yang tertangkap malah kabur dan melanjutkan pemberontakannya. Pemberontakan yang keenam yaitu Kahar Muzakar, Sulawesi Selatan. Pemicunya adalah tuntutan agar misi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin Kahar bisa diterima sebagai tentara. Namun mereka tidak lolos syarat dinas militer dan hanya ditempatkan di Korps Cadangan Nasional. Akhirnya Kahar memberontak dan menyatakan sebagai bagian dari Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1953. Pemberontakan berhasil setelah 3 Februari 1965. Kahar tertembak mati oleh pasukan ABRI. Tiga, pemberontakan APRA.
Pemberontakan ini terjadi pada 23 Januari 1950 di Bandung. Dilatar belakangi adanya friksi antara TNI dan KNIL. APRA dipimpin oleh Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Gerakan ini berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi sekaligus membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi. Kemudian Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II dan merencanakan untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah menculik dan membunuh menteri-menteri rakyat Republik Indonesia Serikat. Namun usaha tersebut berhasil digagalkan berkat pasukan APRIS. Perdana Menteri RIS pada waktu itu, Dr. Hannes Muhammad Hatta, melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda. Berkat perundingan tersebut, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan Bandung. Berkat itu, APRA berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. 4. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira Kolonel yang baru saja diterima masuk dalam APRIS. Tujuannya adalah mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur, dan latar belakang pemberontakan ini adalah Aziz dan segerombolannya menolak pasukan APRIS di TNI. Gerombolan Andi Aziz menyerang serta menduduki tempat-tempat penting, kemudian menawan seorang panglima teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel Moko Ginata. Setelah mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi untuk melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta. Ia diberi waktu selama 4 hari. Ia juga diperintahkan untuk menyerahkan senjata dan menarik pasukannya serta membebaskan para sandera. Namun, ultimatum tersebut diabaikan oleh Andi. Akibatnya, pemerintah langsung mengirimkan pasukan-pasukan ekspedisi yang kemudian mendarat di Makassar pada 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Dan pada saat itu terjadilah pertempuran. 5 Agustus 1950, pasukan Andi Aziz tiba-tiba mengepung markas staf Brigjen di Makassar. Namun tidak berangsur lama. Pasukan TNI berhasil membuat mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, KNIL meminta berunding dengan TNI. Kesepakatan antara Kolonel Kawilarang dan Mayor Jenderal menghasilkan 1. Penghentian tembak-menembak. 2. KNIL atau KL harus meninggalkan Makassar dan meninggalkan senjatanya. 3. Andi Aziz berhasil ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Yang kelima yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS terjadi pada 25 April 1959, dipimpin oleh Soumakil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan terjadi akibat kekecewaan prajurit KNIL yang menolak bergabung dengan TNI dan menuntut dipertahankan negara Serikat Indonesia. Lalu mereka memproklamasikan negara Maluku Selatan di Ambon yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Pemberontakan berhasil diakhiri setelah TNI melakukan serangan ke Ambon dan menahan Soumakil pada 1963.
Sisa-sisa pemberontak RMS melarikan diri ke berbagai negara. Yang keenam, pemberontakan PRRI Permesta. PRRI merupakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta merupakan perjuangan semesta. 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Syarifuddin. Ini merupakan penolakan yang diajukan oleh PRRI. Mulanya PRRI mendapat dukungan dari Permesta dan rakyat setempat untuk menumpas pemberontakan pemerintah, melancarkan operasi militer gabungan yang dinamakan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendra Ningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat yang terbukti dengan ditembaknya pesawat Angkatan Udara Revolusioner yang dikemudikan Alan yang merupakan warga negara Amerika. Pemberontakan tersebut dapat diselesaikan pada Agustus 1958. 1961, pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali menjadi Republik Indonesia. 7. Dan yang terakhir adalah pemberontakan G30 SPKI. Adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya yang dibunuh dalam usaha kudeta. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang merupakan ketua PKI saat itu. Atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri, gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan yang di Jakarta bertujuan untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun ada juga yang dibunuh di tempat dia diculik, yaitu Ahmad Yani dan Karel Satsuin Tubun. Atas kejadian ini, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Padahal PKI merupakan kekuatan terbesar yang mendukung Ganyang Malaysia milik Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan Soeharto untuk membersihkan unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Sekian presentasi saya mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Saya sangat sadar masih banyak kekurangan di dalam penyampaiannya. Namun saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.